Yasir bin Amir, ayahanda Ammar, berangkat meninggalkan negerinya di Yaman guna mencari dan menemui salah seorang saudaranya. Rupanya ia berkenan dan merasa betah tinggal di Mekah. Bermukimlah ia di sana dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Abu Hudzaifah ibnul Mughiroh. Abu Hudzaifah mengawinkannya dengan salah seorang sahayanya bernama Sumayyah binti Hayyat, dan dari perkawinan ini, kedua suami istri itu dikaruniai seorang putra bernama Ammar. Tak kala Ammar hampir menjelang dewasa dan sempurna sebagai seorang laki-laki, beliau mendengar agama baru yang didakwahkan oleh Muhammad bin Abdullah kepada beliau. Berpikirlah Ammar bin Yasir sebagaimana yang dipikirkan oleh penduduk Mekah, sehingga kesungguhan beliau dalam berpikir dan lurusnya fitrah beliau, menggiringnya untuk memeluk dinul Islam. Ammar kembali ke rumah dan menemui kedua orang tuanya dalam keadaan merasakan indahnya iman yang telah terpatri dalam jiwanya. Beliau menceritakan kejadian yang beliau alami hingga pertemuannya dengan Rasulullah, kemudian menawarkan kepada keduanya untuk mengikuti dakwah yang baru tersebut. Ternyata, Yasir dan Sumayyah menyahut dakwah yang penuh berkah tersebut, dan bahkan mengumumkan keislamannya. Sumayyah pun menjadi orang ketujuh yang masuk Islam. Dari sinilah dimulainya sejarah yang agung bagi Sumayyah binti Hayyat, yang bertepatan dengan permulaan dakwah Islam, dan sejak fajar terbit untuk yang pertama kalinya. Keislaman mereka termasuk dalam golongan as-sabiqunal awalun, generasi pertama. Dan sebagaimana halnya orang-orang saleh yang termasuk dalam golongan yang pertama masuk Islam, mereka cukup menderita karena siksa dan kekejaman Quraisy. Orang-orang Quraisy menjalankan siasat terhadap kaum muslimin, sesuai situasi dan kondisi. Seandainya mereka ini golongan bangsawan dan berpengaruh, mereka hadapi dengan ancaman dan gertakan. Dan setelah itu mereka lancarkan kepadanya perang urat syaraf yang amat sengit. Dan sekiranya yang beriman itu dari kalangan penduduk Mekah yang rendah martabatnya dan yang miskin, atau dari golongan budak belian, maka mereka didera dan disulutnya dengan api bernyala. Maka keluarga Yasir termasuk dalam golongan yang kedua ini. Dan soal penyiksaan mereka, diserahkan kepada Bani Mahzum. Setiap hari Yasir, Sumayyah dan Ammar dibawa ke padang pasir Makkah yang demikian panas, lalu didera dengan berbagai azab dan siksa. Penderitaan dan pengalaman Sumayyah dari siksaan ini amat ngeri dan menakutkan. Namun Sumayyah telah menunjukkan sikap dan pendirian tangguh, yang dari awal hingga akhirnya telah membuktikan kepada kemanusiaan suatu kemuliaan yang tak pernah hapus dan kehormatan yang pamornya tak pernah luntur. Suatu hari, di saat matahari padang pasir tengah membara, di sebuah lapangan terbuka di kawasan kota Mekah, satu keluarga itu tengah menerima siksaan tak terperikan. Berhari-hari lamanya siksaan itu telah mereka derita. Tak kala Rasulullah berlalu dari hadapan keluarga itu, tiba-tiba terdengarlah rintihan Yasir dalam keadaan terbelenggu kedua tangan dan kakinya. Adakah derita ini sepanjang masa? Segera Rasulullah menengadah ke langit seraya berseru, "Wahai keluarga Yasir, bersabarlah, bergembiralah kamu. Sesungguhnya surga telah dipersiapkan sebagai tempat kembali keluargamu." Mendengar seruan Nabi tersebut, keluarga Yasir menjadi tentram jiwanya dan kian tabah dalam menghadapi ujian. Rasulullah selalu mengunjungi tempat-tempat yang diketahuinya sebagai arena penyiksaan bagi keluarga Yasir. Ketika itu tidak suatu apapun yang dimilikinya untuk menolak bahaya dan mempertahankan diri. Pengorbanan-pengorbanan mulia yang dahsyat ini tak ubahnya dengan tumbal yang akan menjamin bagi agama dan akidah keteguhan yang takkan lapuk. Ia juga menjadi contoh teladan yang akan mengisi hati orang-orang beriman dengan rasa simpati, kebanggaan dan kasih sayang. Ia adalah menara yang akan menjadi pedoman bagi generasi-generasi mendatang untuk mencapai hakikat agama, kebenaran dan kebesarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata, 'Kami telah beriman,' sedangkan mereka tidak diuji?
Quran Surah Al-Ankabut, ayat 2. Memang demikianlah Al-Quran mendidik putra dan para pendukungnya, bahwa pengorbanan merupakan esensi atau saripati keimanan, dan bahwa kepahlawanan menghadapi kekejaman dan kekerasan dihadapi dengan kesabaran, keteguhan dan pantang mundur. Maka Sumayyah, Yasir, dan Ammar adalah golongan luar biasa yang peroleh berkah ini. Pada suatu hari, ketika Rasulullah mengunjungi mereka, Ammar berkata, "Wahai Rasulullah, azab yang kami derita telah sampai ke puncak." Rasulullah berkata, "Sabarlah, wahai Abal Yakda. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Tempat yang dijanjikan bagi kalian ialah surga." Siksaan yang dialami oleh Ammar dilukiskan oleh kawan-kawannya dalam beberapa riwayat. Berkata Ammar bin Hakam, Ammar itu disiksa sampai-sampai ia tak menyadari apa yang diucapkannya. "Apakah kalian mengira akan dapat masuk surga? Padahal belum lagi terbukti bagi Allah orang-orang yang berjuang di antara kalian, begitupun orang-orang yang tabah." Quran Surah Ali Imran, ayat 142. Sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, hingga terbuktilah bagi Allah orang-orang yang benar dan terbukti pula orang-orang yang dusta. Quran Surah Al-Ankabut, ayat 3. Ammar bin Maimun melukiskan, orang-orang musyrik membakar Ammar bin Yasir dengan api. Maka Rasulullah lewat di tempatnya, memegang kepalanya dengan tangan beliau, sambil bersabda, "Hai api, jadilah kamu sejuk dingin di tubuh Ammar, sebagaimana dulu kamu juga sejuk dingin di tubuh Ibrahim." Bagaimanapun juga, semua bencana itu tidaklah dapat menekan jiwa Ammar, walau telah menekan punggung dan menguras tenaganya. Ia baru merasa dirinya benar-benar celaka, ketika pada suatu hari tukang-tukang cambuk dan para penderanya menghabiskan segala daya upaya dalam melampiaskan kezaliman dan kekejiannya. Semenjak hukuman bakar dengan besi panas, sampai disalib di atas pasir panas dengan ditindih batu laksana bara merah, bahkan sampai ditenggelamkan ke dalam air hingga sesak nafasnya dan mengelupas kulitnya yang penuh dengan luka. Pada hari itu, ketika ia telah tak sadarkan diri lagi karena siksaan yang demikian berat, orang-orang itu berkata kepadanya, "Pujalah olehmu Tuhan-Tuhan kami." Ammar pun mengikuti perintah mereka tanpa menyadari apa yang keluar dari bibirnya. Ketika siuman sebentar akibat dihentikannya siksaan, tiba-tiba ia sadar akan apa yang telah diucapkannya. Maka hilanglah akalnya dan terbayanglah di matanya betapa besar kesalahan yang telah dilakukannya. Suatu dosa besar yang tak dapat ditebus dan diampuni lagi. Ketika Rasulullah menemui sahabatnya itu didapatinya ia sedang menangis, maka disapunyalah tangisnya itu dengan tangan beliau seraya berkata, "Orang-orang kafir itu telah menyiksamu dan menenggelamkanmu ke dalam air sampai kamu mengucapkan begini dan begitu." "Benar, wahai Rasulullah," ujar Ammar. Rasulullah tersenyum berkata, "Jika mereka memaksaimu lagi, tidak apa. Ucapkanlah seperti apa yang kamu katakan tadi." Lalu dibacakan Rasulullah kepadanya ayat mulia berikut ini, "Kecuali orang yang dipaksa, sedang hatinya tetap teguh dalam keimanan." Quran Surah An-Nahl, ayat 106. Kembalilah Ammar diliputi oleh ketenangan dan dera yang menimpa tubuhnya. Ia tak lagi merasakan sakit. Jiwanya tenang. Ia menghadapi cobaan dan siksaan itu dengan ketabahan luar biasa, hingga pendera-penderanya merasa lelah dan menjadi lemah, bertekuk lutut di hadapan tembok keimanan yang begitu kokoh. Setelah Rasulullah ke Madinah, kaum muslimin tinggal bersama beliau bermukim di sana. Secepatnya masyarakat Islam terbentuk dan menyempurnakan barisannya. Maka di tengah-tengah masyarakat Islam yang beriman ini, Ammar pun mendapatkan kedudukan yang tinggi. Rasulullah amat sayang kepadanya, dan beliau sering membanggakan keimanan dan ketakwaan Ammar kepada para sahabat. Rasulullah bersabda, "Diri Ammar dipenuhi keimanan sampai ke tulang punggungnya." Dan sewaktu terjadi selisih faham antara Khalid bin Walid dengan Ammar, Rasulullah bersabda, "Siapa yang memusuhi Ammar, maka ia akan dimusuhi Allah. Dan siapa yang membenci Ammar, maka ia akan dibenci Allah." Maka tak ada pilihan bagi Khalid bin Walid,
pahlawan Islam itu, selain segera mendatangi Ammar untuk mengakui kehilafaan dan meminta maaf. Jika Rasulullah telah menyatakan kesayangannya terhadap seorang muslim demikian rupa, pastilah keimanan orang itu, kecintaan dan jasanya terhadap Islam, kebesaran jiwa dan ketulusan hati serta keluhuran budinya telah mencapai batas dan puncak kesempurnaan. Demikian halnya Ammar. Berkat nikmat dan petunjuknya, Allah telah memberikan kepada Ammar ganjaran setimpal, dan menilai takaran kebaikannya secara penuh. Hingga disebabkan tingkatan petunjuk dan keyakinan yang telah dicapainya, maka Rasulullah menyatakan kesucian imannya dan mengangkat dirinya sebagai contoh teladan bagi para sahabat. Beliau bersabda, "Contoh dan ikutilah setelah kematianku nanti, Abu Bakar dan Umar. Dan ambillah pula hidayah yang dipakai Ammar untuk jadi bimbingan." Ketika Rasulullah dan kaum muslimin membangun masjid di Madinah, beliau turut serta mengangkat batu dan melakukan pekerjaan yang paling sukar. Di tengah-tengah halayak ramai yang sedang hilir mudik itu, terlihatlah Ammar bin Yasir sedang mengangkat batu besar. Rasulullah juga melihat Ammar, dan langsung mendekatinya. Setelah berhampiran, maka beliau mengipaskan debu yang menutupi kepala Ammar dengan tangannya. Kemudian bersabda di hadapan semua sahabatnya, "Malangnya Ibnu Sumayyah, ia dibunuh oleh golongan pendurhaka." Kata-kata itu diulangi oleh Rasulullah sekali lagi, kebetulan bertepatan dengan ambruknya dinding di atas tempat Ammar bekerja, hingga sebagian kawannya menyangka bahwa ia tewas yang menyebabkan Rasulullah meratapi kematiannya itu. Para sahabat terkejut dan menjadi ribut karenanya. Tetapi dengan nada menenangkan dan penuh kepastian, Rasulullah menjelaskan, "Tidak, Ammar tidak apa-apa. Hanya nanti ia akan dibunuh oleh golongan pendurhaka." Ammar mendengarkan ramalan itu dan meyakini kebenaran pandangan yang disingkapkan oleh Rasulullah. Tetapi ia tidak merasa gentar, karena semenjak menganut Islam ia telah dicalonkan untuk menghadapi maut dan mati syahid di setiap detik, baik siang maupun malam. Ammar selalu terjun bersama Rasulullah dalam setiap perjuangan dan peperangan bersenjata, baik di Badar, Uhud, Khandaq, dan Tabuk. Dan tatkala Rasulullah telah wafat, perjuangan Ammar tidaklah berhenti. Ia terus berjuang dan berjihad menegakkan agama Allah. Ketika terjadi pertentangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, Ammar berdiri di samping menantu Rasulullah tersebut. Bukan karena fanatik atau berpihak, tetapi karena tunduk kepada kebenaran dan teguh memegang janji. Ali adalah khalifah kaum muslimin, dan berhak menerima bayat sebagai pemimpin umat. Ketika meletus perang Siffin yang mengerikan itu, Ammar ikut bersamanya. Padahal saat itu usianya telah mencapai 93 tahun. Orang-orang dari pihak Muawiyah mencoba sekuat daya untuk menghindari Ammar, agar pedang mereka tidak menyebabkan kematiannya hingga menjadi manusia, golongan pendurhaka. Tetapi keperwiraan Ammar yang berjuang seolah-olah ia satu pasukan tentara juga, menghilangkan pertimbangan dan akal sehat mereka. Maka sebagian dari anak buah Muawiyah mengintai-ngintai kesempatan untuk menewaskannya. Hingga setelah kesempatan itu terbuka, mereka pun membunuh Ammar. Maka sekarang tahulah orang-orang siapa kiranya golongan pendurhaka itu, yaitu golongan yang membunuh Ammar, yang tidak lain dari pihak Muawiyah. Jasad Ammar bin Yasir kemudian dipangku Khalifah Ali, dibawa sebuah tempat untuk disolatkan bersama kaum muslimin, lalu dimakamkan dengan pakaiannya. Setelah itu, para sahabat kemudian berkumpul dan saling berbincang. Salah seorang berkata, "Apakah kau masih ingat waktu sore hari itu di Madinah, ketika kita sedang duduk-duduk bersama Rasulullah dan tiba-tiba wajahnya berseri-seri lalu bersabda, 'Surga telah merindukan Ammar.'" "Benar," jawab yang lain. Dan waktu itu juga disebutnya nama-nama lain, di antaranya Ali, Salman dan Bilal. Timpal seorang lagi, "Bila demikian halnya, maka surga benar-benar telah merindukan Ammar. Dan jika demikian, maka telah lama surga merindukannya, sedang kerinduannya tertangguhkan, menunggu Ammar menyelesaikan kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya. Dan tugas itu telah dilaksanakannya dan dipenuhinya dengan hati gembira."